Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik, Syeda. Alhamdulillah. Ya, semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini rencananya kita akan mengikuti kegiatan uji kompetensi. Jadi di sini Saida ingin menampilkan biodata Saida terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan kartu peserta ya, kartu peserta ujian kinerja. Jadi di sini ada nomor peserta PPG-nya 201699668895 ya. Nomor pesertanya untuk PPG. Nah, jadi ini terdaftar ya di Kemendikbud sebagai peserta PPG tahun 2021 angkatan pertama. Dan insya Allah hari ini kita akan mulai untuk materi pembelajaran tentang hidrokarbon. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya kepada Valen. Silakan untuk pimpin doanya. Before we start, let's pray together. Bizidni ilman nafi' warzuqni fahman wasi'an Rabbi isruh bisri wa yassirli amri lisan. Baik, terima kasih Valen. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran untuk setiap urusan ya. 1, 5, 2, 3. Ini soalnya ada yang berkaitan sama kimia, ada yang berkaitan dengan yang lain di luar kimia sebenarnya ya. Ini untuk warming up. Jadi selama ini kalian sudah istirahat mungkin dari belajar setelah ada final test, rapotan, kemudian libur lumayan cukup panjang ya. Nah, ini kita akan coba untuk ke pemanasan kembali. Beberapa di antaranya ada soal tentang kimia. Double point. Example of molecular element in nature. Jelas tiganya Pak. Itu untuk warming up ya, pemanasan. Oke, hidro dan karbon berarti berasal dari dua kata. Hidro dari hidrogen dan karbon berarti unsur karbon. SAR dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi ya. Di sini kalian harus mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Lalu menjelaskan kekhasan atom karbon, mampu menentukan jenis atom karbon primer, sekunder, dan tersier, lalu menganalisis struktur dan isomer senyawa alkana, dan mampu menggunakan aplikasi ya di dalam membuat struktur senyawa. Aplikasinya di sini ada Marvins dari Semaxon ya. Kita akan coba sama-sama gunakan pembelajarannya. Melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik dapat menggali ya informasi dari berbagai sumber belajar atau kita kenal dengan kegiatan literasi. Memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, kemudian mampu bekerja sama dalam kelompok, berani menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta dapat mempresentasikan dan mengkomunikasikan mengenai kekhasan atom karbon, jenis atom karbon, serta mampu menganalisis dan membuat struktur dari isomer senyawa hidrokarbon alkana menggunakan aplikasi Marvins dari Semaxon. Ya. Oke, hal ini semuanya dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Oke, sementara untuk aspek penilaiannya ya selalu akan diberikan penilaian untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tolong untuk aktif dalam berdiskusi, mampu bekerja sama, kemudian pahami apa-apa yang disampaikan oleh Saida sehingga kalian mampu untuk mengetahui atau memahami apa yang memang akan dipelajari hari ini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada gambar ya. Ada gambar apa yang tampak pada layar kalian? Menggunakan gas
sebagai salah satu bahan bakar untuk memasak. Walaupun sekarang sudah mulai berkembang, ada penggunaan kompor listrik, jadi tidak perlu menggunakan gas lagi ya. Tapi ternyata gas ini kita bisa manfaatkan, dan manfaatnya tidak hanya untuk memasak saja, tapi juga banyak sekali. Nah, kita akan perhatikan sama-sama. Nanti setelah kalian melihat video ini akan muncul pertanyaan di slide berikutnya ya. Tolong disimak baik-baik. Jasmine mows the lawn. Wurim beats morning traffic. Salim drives his forklift. Or Jeffrey roasts coffee. Okay. They all have something in common. They rely on the exceptional energy that is LPG. There are more than 1,000 applications for LPG, and over 1 billion people use LPG and depend on it at home, on the farm, in their car, or for businesses, or for fun. LPG is efficient, safe, portable, clean, and versatile. It offers instant, perfectly controllable heat and can be easily transported or stored locally, yet its impact is global. As a low-carbon, low-polluting fuel, LPG is recognised by governments around the world for the contribution it can make towards reducing greenhouse gas emissions, cleaner air, and fighting deforestation. According to the World Health Organization, 4.3 million people a year die from exposure to household air pollution. The switch from traditional biomass, such as wood or dung, to LPG can also have a profound impact on society, especially on lives of lower-income families and women, be it through improved health, safety, efficient cooking, or replacing the time spent collecting firewood by more productive activities. LPG is also a proven solution to combat outdoor air pollution. For almost all sources of pollution, be it transport, industry, heating or cooking, LPG offers a clean alternative. LPG is also a fuel that is available in even the remotest of areas, improving the lives of millions of citizens worldwide and providing an impetus to regional development. As relatively few rural or remote areas can benefit from piped natural gas, LPG is an ideal power source for these areas, either as a primary source or in combination with renewable energy. LPG is also increasingly used for large-scale power generation. Not only is LPG easy to transport, it is also the most used alternative transport fuel and is increasingly being adopted to combat air pollution, with new LPG electric hybrids combining the best of both worlds. But what is LPG? LPG stands for liquefied petroleum gas, and the term is used to describe two natural gas liquids, propane and butane, or a mix of the two. Propane and butane are chemically quite similar, but the small differences in their properties means that they are particularly suited to specific uses. Propane's lower boiling point is perfect for outdoor storage, and it is primarily used for central heating, commercial applications, cooking, and transport. Butane mainly shipped in cylinders for portable applications, such as mobile heaters, or for leisure activities, such as boats, caravans, and barbecues. Butane can also be used as a propellant, refrigerant, or to fuel welding torches. Often, propane and butane will be mixed to get the best energy yields and properties. LPG was first produced in 1910 by Dr. Walter Snelling. It currently provides about 3% of all energy consumed globally and is used by over 1 billion people on all continents. At normal temperature and pressure, LPG is gaseous. It changes to a liquid when subjected to modest pressure or cooling and is stored as a liquid in cylinders. The story of LPG ya. Nah, saya ingin mendengar dari beberapa teman-teman di sini nih. Apa yang kalian dapat dari video yang tadi kalian saksikan? Ya, mungkin dari Faiz dulu deh, Faiz. Dari tanah, ya. Ada banyak kegunaan, ada banyak manfaat dari LPG. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan tidak? Ayo, semangat.
Cukup. Valen, apa yang Valen dapat dari informasi video tadi? LPG itu dari boran Hmm, hmm. propan, terus dia co-produk dari refinery tadi itu. Produk dari oil ya. Oke, apa Itu tadi saja. ada propan ya? Iya, propana sama butana. Propana sama butana. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Eh, Mungkin tadi ternyata LPG udah banyak dipakai di seluruh dunia gitu ya. Iya, LPG sudah banyak dipakai di seluruh dunia. Apalagi kaitannya dengan kimia? Yang itu bisa ganti dari gas dan liquid tergantung sama kayak Pressure ya. misalnya pressure-nya ya. Ya, jadi LPG itu sebenarnya gas tapi dia dilikuidkan ya dengan kondisi tertentu ya, tekanan biasanya. Oke, thank you Rea, bagus sekali. Sekarang Nashji. Nah, tadi Valen sempat sampaikan ada namanya butana dan propana ya, itu kan? Nah, ini muncul slideshow-nya. Pertanyaannya ada di sini ya. Kalau misalkan saya tanya nih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tapi dikaitkan dengan penggunaan LPG. Nah, bahan kimia apa sih yang terkandung dalam LPG? Nah, dari video tadi disampaikan atau disebutkan bahwa LPG itu mengandung apa tadi, Valen? Propana dan butana. Propana dan butana. Baik, bagus sekali ya. Jadi butana dan propana atau propana dan butana. Apa sih sebenarnya butana dan propana itu? Belum tahu. Oke, kita lanjut. Pernah mendengar istilah LNG tidak? Ada LPG, ada LNG. Sama atau beda ya? Beda nggak sih? Beda. Bedanya di mana ya? Bedanya. Bedanya di komponen penyusunnya. Jadi LPG liquid petroleum gas, kalau LNG liquid natural gas. Kalau LPG itu kandungannya itu adalah propana dan butana, sementara kalau LNG itu adalah kandungannya metana dan etana. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah senyawa-senyawa tersebut termasuk ke dalam hidrokarbon ya. Jadi ini yang akan kita pelajari yaitu hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Senyawa-senyawa yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom karbon ya. Oke, nah apa yang kita pelajari di sini nanti kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon, kemudian jenis-jenis atom karbon, lalu alkana dan tata namanya, kemudian isomer alkana ya. Nah, oke. Kita perhatikan kekhasan atom karbon. Jadi, atom karbon ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena dia dapat menghasilkan berbagai ratusan atau mungkin ribuan ya, berbagai jenis senyawa yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi atom karbon yang terdiri dari nomor atomnya 6, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, si atom karbon ini memiliki elektron valensi sebanyak 4. Nah, kalau kalian ingat kembali bahwa atom itu membentuk ikatan untuk mencapai kestabilan, yaitu berikatan dengan atom lain ya. Supaya dia stabil maka jumlahnya harus mengikuti kaidah oktet. Sehingga elektron valensi yang berada pada atom karbon digunakan berikatan bersama-sama dengan atom lain. Ya, di sini si atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ya, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Selain dapat berikatan antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain,
dia juga dapat berikatan dengan hidrogen, dengan oksigen, dengan sulfur, dengan unsur-unsur dari golongan halogen dan lainnya ya. Sehingga inilah yang membuat kita bisa dapati begitu banyaknya senyawa yang terdiri dari atom karbon ya. Nah, kalau misalnya gabungan dari karbon satu dan karbon yang lainnya, dia bisa membentuk rantai. Salah satu kekhasan atom karbon berikutnya adalah dia itu memiliki kulit sebanyak 2 atau kita sebut sebagai jari-jari atomnya itu relatif kecil. Sehingga kalau relatif kecil maka dapat membentuk ikatan kovalen yang relatif kuat ya. Jadi ikatan kovalen di sini antara atom karbon yang satu dengan atom karbon yang lain itu relatif kuat. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis atom karbon. Nah, silakan kalian perhatikan di sini. Ada atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener. Di sini juga ada namanya ya, ada angkanya. 1 atom karbon primer, 2 atom sekunder. Dan pada struktur yang muncul pada layar kalian, di sini pun ada angka ini 1, ini 1 itu berarti menunjukkan ke atom karbon primer, 2 itu menunjukkan ke atom sekunder, 3 itu ke tersier, dan 4 itu ke kuartener. Apa yang dapat kalian ambil definisi dari atom karbon primer? Ada yang bisa menjawab silakan. Atom karbon primer itu berarti apa ya? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari gambar depan? Terikatnya cuman 1. Betul. Jadi atom karbon primer itu adalah atom karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lain. Ini karbon primer ya, yang ini dia mengikat 1. Nah, ke sini. Oke, bagus sekali. Lalu yang sekunder. Coba perhatikan. Ini atom karbon sekunder. Nih, atom karbon sekunder. Bagaimana untuk atom karbon sekunder? Iya, dia Atom. terhubung ke 2 atom karbon yang lainnya. Di sini C ini dia mengikat di sebelah kiri 1C, sebelah kanan 1C. Lalu tersier. Tersier di sini ada yang tersier, ada yang ini ya. Sekunder itu jika atom tersebut mengikat atau terikat ke 2 atom karbon lain, tersier terikat ke 3 atom karbon lain, dan kuartener terikat ke 4 atom karbon yang lain. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya, atom karbon mengikat 4 buah atom hidrogen. Nah, kalau misalnya termampatkan, ini tidak digambarkan garis-garis, tapi cukup CH4 saja. Seperti itu. Ya. Bisa rantai lurus, bisa juga bercabang. Untuk alkana, rantai lurusnya ada metana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Metana itu jika atom C-nya 1, etana itu atom C-nya 2, ya, rantai lurus. Propana 3, jamnya adalah yang ini. Berarti terdiri dari 7 buah atom C. Kalau misalnya rantainya kita pilih yang ini, bagaimana Saida? Kalau yang ini kita hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 buah atom C. Sementara yang paling mungkin yang terpanjang ini yang sebanyak 7 atom C. Oke. Lalu berikutnya ini etana, tambahkan lagi 1 atom C jadi propana, tambahkan lagi jadi butana, tambahkan lagi ini jadi pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pentana namanya. Ya, pentana. Oke, untuk mencari isomer artinya kita harus coba cari struktur yang jumlah atomnya sama. Ya, kita bisa coba buat 1, 2, 3. Nih 1, 2, 3, 4. Berarti perlu 1 lagi ya. Nah, kita bisa tempatkan si atom C sisanya di sini. Nah, sekarang hitung jumlah atom C-nya. Ada 5 kah? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 atom. Itu ini berarti butana sama
propana, benar tidak? Iya. Iya, butana propana. Sama ada yang campuran. Terus yang kedua, berarti ini rumus umum dari salah satunya aja apa dua-duanya apa gimana sih? Rumus umum tuh yang mana sih? Rumus. Oh iya nih. Yang gambar itu kan. Apa sih? Ini C4 H10 sama C3H6. Terus tentukan jenis atom karbon pada senyawa terus atom karbon. Yang itu berarti yang ada tersier sekunder. Berarti Langsung bahas aja kali ya biar cepet ya. Ini bahas yang soal A sama soal B kan? Iya, soal A. Oke. Ini yang mau tulis di note siapa? Iya, yang LKPD. Iya, LKPD. Apa nama senyawa kimia yang terkandung? Berarti tadi apa ya? Aku lupa. Oh, propana sama butana. Bukannya petan ya? Kenapa? Butana ya? Iya, butana. Iya, propana sama butana singkat gue tadi deh. Enggak, gue salah dengar tadi. Tuliskan rumus umum Iya. dari senyawa tersebut. C4H10. Oh, yang itu ya? Oh iya nih, benar. Ini ada di Google sih ketemu. Satu lagi. Propana. Yang satu propana. Iya, C3H8 ya. C3H8 sama C4H10 tadi ya? C4H10 terus pertanyaan berikutnya apa? Jenis atom karbon. Jenis atom karbon. Oh berarti yang tadi yang premier. Kok premier sih? Primer. Iya primer. Primer, tersier, sekunder ya. Jenis atom karbon butana. Isomer itu yang mana ya? Gue lupa. Isomer bukan yang compound yang punya same number of atom gitu. Oh iya ya. Tapi di sini nggak ada. Oh iya. Iya. Berarti emang belum ada kali. Itu yang tapi ada loh propana 1. Ini gue ada catatannya. Isomer 1. Isomer yang mana sih? Gue lupa. Isomer tuh tadi kalau misalnya gue dengernya bener dia apa sih yang misalnya C4H10-nya sama tapi bentuknya beda gitu loh. Yang ditanya tentang LPG. Jadi yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kita, senyawa kimia yang terkandung dalam gas LPG itu ada butana sama propana. Dan rumus umum dari senyawa tersebut adalah C4H10 untuk butana dan C3H8 untuk propana. Sedangkan untuk atom karbon, karena butana memiliki 4C, dia terhubung dengan 4C. Sebenarnya kita bingung, tapi kita menyimpulkannya dia itu C kuartener. C kuartener untuk butana. Untuk butana. Baik. Iya. Untuk kelompok lain ada tanggapan? Bagaimana dari kelompok Valen nih? Coba. Kalau kita berdasarkan dari internet saya kalau propana itu isomernya ada 1, terus kalau butana ada bisa 2 kemungkinannya gitu. Untuk jenisnya ada yang kuartener, setuju? Untuk jenis atomnya, atom C-nya. Kuartener nggak ada sih. Tidak ada. Baik. Ya, kita bahas ya di sini untuk yang
senyawa pada LPG, betul ya, butana dan propana, setuju. Teruskan rumus umum dari senyawa tersebut. Ini juga sudah tadi disampaikan oleh Safira. Ada C3H berapa? H10. C3H10. C38, maaf. C3H8, lalu butana C4H10 ya. Iya, nah di sini untuk yang menggambar dari sini kita bisa menggambar bentuk dari alkananya. Kita gambar CH3 ya. CH3, CH2, ini CH3. Nah, dari struktur ini kita bisa lihat jenis atom pada propana, ini propana. Untuk yang atom primernya ada 2. Ini atom C primer ya. Ini atom C primer juga. Lalu untuk atom C sekundernya ada 1 di sini ya. Tersiernya ada tidak? Tidak ada. Kuartenernya ada tidak? Tidak ada. Karena di sini tidak dijumpai atom karbon yang mengikat lebih dari 3 atom C. Lalu sekarang yang butana. Butana itu 1, 2, 3, 4. Ini butana ya, CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Kalau pada rumus butana rantai normal ya, rantai panjang, di sini kita bisa jumpai ada 2 buah atom C primer pada bagian ujung dan ujung, dan 2 buah atom C sekunder. Nah, kalau misalnya pada isomer, sekarang isomer dari propana ada tidak? Propana kita tidak bisa mengotak-atik si propana menjadi bentuk struktur lain. Jadi udah tok seperti ini. Tapi untuk butana kita bisa membuat isomernya dengan memotong satu bagian CH3 yang ini, pindahkan ke yang lain sehingga terbentuk cabang. 1, 2, 3. Nah, ini C-nya C4. C yang keempat. Ini CH3, ini CH3, ini H3, yang ini H ya. Jadi pada butana dia punya isomer. Nama isomernya bisa ditentukan. Kita beri nomor 1, atom karbon pertama, atom karbon kedua, atom karbon ketiga. Berarti namanya adalah 2-metil propana ya. 2-metil. Karbon pada senyawa tersebut. Di sini kita jawab untuk atom karbon primer ada 4, terus untuk sekundernya ada 3, dan tersiernya ada 2. Nah, terus untuk nomor 3, apakah didapati isomer pada senyawa tersebut? Nah, di sini kita jawabnya kemungkinan bisa ada 35 isomer yang dibentuk gitu. Sih harus banyak berlatih ya menggunakan Malvinsnya ya. Oke, di sini untuk rumus umumnya rumus umum itu berarti kita hanya menyebutkan berapakah jumlah atom C dan atom H. Itu. Di sini atom C-nya ada berapa? 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti C9, H-nya berapa? Ada berapa banyak? Ada 4 saja. Betul, ada 4. Apa saja, Naila? Primer, sekunder, tersier, ada kuartener juga. Iya, bagus sekali. H2N plus 2. HCN H2N plus 2. Cirinya adalah dia memiliki ikatan tunggal, Sir. Ikatan tunggal. Ini terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapat ya bisa bermanfaat. Baik ya mungkin untuk Saidah, terutama Saidah juga untuk kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saidah minta untuk ditutup dengan doa ya paling. Silakan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, baik. Terima kasih Valen, terima kasih juga semuanya, Nashwa, Naila, Faiz, Ajra, Safira, ya. Sukses terus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Saida.
Makasih Sama-sama. dah.